Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Ngobrol Berfaedah. Kali ini kita sudah masuk ke edisi ke-6. Sedikit cerita, minggu lalu acara ini tidak dapat terlaksana karena saya harus mendampingi istri saya melakukan proses persalinan, dan bersyukur semua berjalan dengan lancar dan hari ini kita bisa mulai untuk eh, mulai lagi sesi ngobrol berfaedahnya bersama teman-teman semua nih. Nah, kali ini di bulan Juli ini kami punya topik yang sudah saya persiapkan bersama salah seorang rekan saya. Beliau itu adalah seorang risk management consultant ya. Saya memanggilnya Om Ale. Jadi saya akan bawakan topik 3 minggu ke depan itu topik terkait perencanaan keuangan dan asuransi. Nah, tapi ini asuransinya beda nih, nggak seperti pembicaraan tentang asuransi di episode atau sesi yang sebelumnya. Nah, saya bacakan dulu CV-nya teman-teman. Ya, Om Ale ini adalah seorang risk management consultant sejak tahun 2010. Beliau juga aktif sebagai digital marketing sejak tahun 2010. Kemudian menjadi trainer juga sejak tahun 2015, dan beliau juga seorang pengusaha yang juga memiliki sertifikasi di bidang perencanaan keuangan serta NLP Master ya. Dan prestasi beliau luar biasa. Sejak tahun 2011 sampai 2019 beliau merupakan top sales nasional di sebuah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Tanpa berlama-lama, saya ingin undang partner saya malam ini, Om Ale. Selamat malam, Om Ale. Halo, malam semua. Alhamdulillah, sehat ya Om ya? Sehat. Oke. Ya, Om Ale, ini sesuai dengan topik yang kita mau bawain ya, yang Om Ale mau sharingin ke saya, ke teman-teman juga di acara Ngobrol Berfaedah ini terkait perencanaan keuangan dan asuransi ya. Jadi kita ada beberapa topik kan yang kita mau bawain, tapi kali ini kita mau ngomongin tentang perencanaan keuangan yang terkait asuransi. Khususnya nih yang Om Ale mau bawain, mau cerita asuransi apa nih Om, kalau boleh tahu? Yang udah Om asuransi siapin. mobil. Oke, asuransi mobil. Ya, nah, asuransi mobil. Saya jadi langsung nih punya pertanyaan juga nih, asuransi mobil. Karena menurut observasi saya Om, orang tuh kalau punya mobil baru itu biasanya masih diasuransiin di tahun pertama. Betul. Nah, begitu di tahun kedua dan seterusnya, rata-rata ya, saya juga mungkin ada pengalaman pengakuan juga, rata-rata tahun kedua, tahun ketiga kita udah nggak protect tuh mobil kita, baik itu total loss maupun all risk-nya gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh ya mungkin Om Ale dengan pengalaman dan ininya boleh sharing dong ke kami Om. Kenapa sih kita mesti insure atau mesti melindungi mobil kita dengan asuransi mobil? Oke. Ada beberapa hal sih yang hal penting kenapa pemilik mobil mesti mengasuransikan mobilnya ya. Oke. Pertama, pertumbuhan untuk kendaraan. Entah itu mobil, itu motor di Indonesia ini sangat cepat banget ya. Untuk motor aja kemarin saya ikut seminar itu sekitar 25% lah ya pertumbuhannya ya. Ya, pertumbuhan kendaraan. Oke. Terus untuk mobil itu sekitar 15%. Oke. Seperti itu. Dan walaupun pandemi ini di Juni ini pertumbuhan penjualan kendaraan naik loh. Memang awal Maret, April ya. Bertahan ya. Maret, April bertahan karena malah turun ya. Karena Maret sampai bulan Mei itu hampir semua dealer mobil kan rata-rata tutup ya. Ya, PSBB. PSBB ya, tutup. Nah, awal Juni mereka buka. Nah, awal Juni itu
pertumbuhannya naik lumayan. Oke. Jadi yang pertama kan karena pertumbuhan kendaraan makin besar ya. Oke. Nah, jalanan kan segitu-segitu aja. Oke. Nggak berubah, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, segala macam nggak ada. Pertambahan jalanan itu jauh lebih sedikit ya? Iya. Ininya, persentasenya ya. Iya. Ini kalau pengen di Facebook saya muncul juga gimana ya caranya ya? Oke, sebentar. Saya coba. Oh iya. Ada notifikasi Om? Notifikasi yang saya live itu diklik aja. Aduh. Notifikasinya di sorry Om. Bentar. Biasanya di kanan atas. Ya, notifikasi sih ada sih. Ada ya. Sebentar, saya privasinya saya buka. Kliknya apa ya? Oke, saya udah buka ke publik. Coba saya share ya. Oh ya, agak telat nih. Ya, delay. Nanti kalau misalnya muncul notifikasi saya live itu Om Ali klik aja di Facebooknya. Ini ada notifikasi di kanan ada. Nah. Terus saya kliknya biar ada di Facebook saya gimana ya? Notifikasi itunya diklik si tanda belnya ya, belnya diklik. Nanti dia akan muncul tampilan Facebook Om Ale, tampilan kita ngobrol ini. Ya udah. Bisa? Oh, udah nih. Ya. Oke. Udah ya. Kita lanjut ya. Jadi kenapa seseorang itu harus mengasuransi mobilnya? Karena tadi saya ini lagi pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia ini lumayan tinggi Om ya, kisarannya 10-15% per tahun. Dan kemudian pertumbuhan jalan itu nggak terlalu banyak atau kecil lah ya pertambahan jalannya. Okay. Kalau nambah jalan baru mungkin. Masalahnya kan jalan misalnya tadinya 2 jalur ya. Nah 2 jalur kan tetap 2 jalur. Setiap tahun untuk jalan mungkin cuma jalan tol doang ya kayaknya yang dia bisa bertambah lebar. Ya. Tapi kalau jalan yang ada di dalam kota, komplek. Dalam kota atau komplek begitu kan itu nggak bertambah lebar kan. I see. Ya, jadi jalan baru ada, tapi yang tadinya jalan contohlah jalan Sudirman kan jalannya seperti itu aja kan. Ya. Nah, motor bertambah, mobil bertambah, angkutan umum bertambah, terus ada plus sepeda sekarang. Nah, kalau ada masuk ke pinggiran Jakarta, itu gerobak lewat, becak lewat, ya kan? Terus semua pokoknya lewat jalan lah boleh lah. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita mungkin aware sama lalu lintas segala macam. Tapi orang lain bisa aja kendaraannya nggak dicek, jadinya remnya blong atau dia mengantuk karena pekerjaannya terlalu lelah segala macam. Jalan makin padat dengan kendaraan, otomatis kemungkinan terjadi mobil disenggol itu kemungkinannya besar banget. Rata-rata klien saya itu dia klaim rata-rata mobilnya disenggol, entah sama motor, entah sama mobil, paling parah sama truk. Oke. Jadi bukan dari dia, memang ada sih yang, Pak saya ngantuk karena aku jadinya nabrak. Itu ada, tapi persentase klien saya ditabrak itu gede. Iya. Berarti untuk teman-teman nih yang punya kendaraan mobil, kalau nggak diasuransikan, ya berarti mesti siap-siap nih untuk kendaraannya. Kalau terjadi apa-apa ya repair sendiri. Keluar dana dari kantong sendiri ya Om ya? Ya murah lah, kalau cuma 2% ya, 2% dari nilai kendaraan. Dan teman-teman bisa aman gitu dari
Kalau kendaraan lain nabrak, tidak terlalu dongkol hatinya, beda. Saya pribadi mobilnya ditabrak sama mobil lain, ya udahlah, paling saya cuma minta 300.000 aja. Habis itu udah selesai. Tapi kalau nggak punya asuransi, dia cuma bayar mampunya 200.000 atau pasang bodi, aduh, empet banget. Iya. Artinya gitu dengan asuransi itu sebenarnya kalau dari data pertumbuhan kendaraan, kemudian dimensi jalan yang tidak banyak berubah, sebenarnya dengan kata lain semakin hari itu risiko pengendara mobil itu makin tinggi ya Om ya di jalanan. Betul. Iya. Risiko di jalanan semakin tinggi dan ketika terjadi resiko, kalau tidak memiliki asuransi kendaraan, baik itu mobil atau motor, berarti kita harus bersiap untuk mengeluarkan sejumlah dana yang bahkan kita nggak bisa kontrol juga ya, berapa ya Om ya? Iya, nggak bisa kontrol, betul. Oke. Terus hati juga kan was-was kan? Hati mobil, mudah-mudahan nih keluar nggak ditabrak atau apa. Tapi kalau punya asuransi ya boleh dibilang 90% ya udahlah. Kalau toh misalnya mobilnya ditabrak sama kendaraan lain, oh ya udah, kan udah ada asuransi. Oke. Gitu. Beda, feelnya beda. I see. Saya punya pengalaman gini Om, yang kadang-kadang ya, ini mungkin subjektif pengalaman saya pribadi. Ketika kendaraan operasional saya mengalami resiko tertabrak yang mengakibatkan lecet lah ya, kan kita kan harus melakukan perbaikan. Nah, saya pernah ngalamin tuh di satu kali pada saat ya saya sudah mengalokasikan waktu untuk perbaikan di bengkel, itu bengkelnya penuh gitu. Sehingga ya saya harus nunggu. Yang kedua, pada saat timing bengkel itu siap untuk mengerjakan body repair mobil saya, ternyata saya punya kebutuhan untuk pakai mobil itu gitu. Nah itu yang ya saya pernah alamin tuh. Itu kalau menurut pengalaman Om sebenarnya solusinya gimana Om untuk terkait melakukan perbaikan pada saat ya kita udah diprotek nih, terjadi resiko kendaraan kita mau kita perbaikin. Itu yang nyaman gimana Om? Ngatur waktunya dan sebagainya. Ya kalau biasanya sih memang klien kan dia nggak mau tahu ya, begitu mobilnya masuk bengkel, pokoknya mobilnya mesti jadi 4 hari, 5 hari, 6 hari ya. Ya. Padahal itu bukan kehendak perusahaan asuransi. Betul. Kalau perusahaan asuransi itu biasanya begitu dia verifikasi rusaknya apa, ininya apa, dia akan bayar tuh. Ya. Atau dia kirim partnya. Nah sisanya itu kemampuan bengkel ketika dia mereparasi mobil. Jadi kalau satu bengkel cuman kapasitas misalnya satu hari bisa servis 10 mobil, ada 100 mobil, otomatis antri. Dan itu nggak bisa disalahkan di asuransinya. Iya, kebanyakan klien sih, ini asuransi ini lambat nih ngerjainnya segala macam. Padahal kalau kita cek lagi, itu bolanya ada di bengkel karena mereka overload ya kerjaannya. Kayak Januari 2020 kemarin kan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kan Jakarta lagi kebanjiran ya. Betul. Nah itu mobil yang klaim banjir itu ada 2.000 mobil. Ada 2.000 mobil masuk di bengkel di Jakarta sekitar 100 bengkel. Masing-masing bengkel berarti handle 20 mobil kurang-kurang. 20 mobil. Per bengkel ya. Iya. Sekaligus. Itu pun kan bengkel itu punya antrian kan, nggak harus ngerjain yang banjir. Jadi yang ngerjain yang udah masuk dulu baru ngerjain yang banjir kan. Betul. Nah itu di Auto 2000 kemarin saya tanya, dia ada 100 mobil yang antriannya banjir. Sampai bulan Juni ini masih ada sekitar ratusan mobil yang belum kelar. Nah kemarin ada salah satu klien saya bilang, Pak, ini saya pengerjaannya 3 bulan. Mobil saya gimana? Ya saya bilang, soalnya yang banjir saat ini bukan mobil Bapak aja Pak. Ini ada 2.000 mobil yang harus antri di servis, di repair kan.
Ya memang rata-rata sih perlu 2 bulan 3 bulan lah, tergantung dari antriannya dia. Oke. Terus ditambah PSBB kan. Ya, jadi gerakan terbatas ya Om ya. Ya, nah sejak PSBB itu satu bengkel diizinkan oleh pemerintah rata-rata satu hari cuma 6 orang atau 3 orang yang kerja. Yang dari biasanya itu ada 40 orang. Iya. Otomatis sudah tambah lelet lagi dah pekerjaan. Makin lambat. Lambat lagi, betul. Jadi sebetulnya bukan kesalahan bengkel juga sih. Karena kan situasi yang ya itu banjir. Bisa dibilang ini ya semacam force major ya, maksudnya bencana. Iya. Banyak kendaraan yang memang yang diasuransikan perlu dilakukan perbaikan, dan itu terjadi dalam waktu yang ya relatif bersamaan, 2000 mobil bersamaan. Berarti, betul. Nah ini yang perlu kita edukasi ke teman-teman nih Om. Jadi bahwasannya perusahaan asuransi atau produk asuransi kendaraan, baik itu mobil dan motor, itu pada prinsipnya kan dia tidak bekerja sendiri ya. Dia akan bekerja sama dengan bengkel rekanan ketika melakukan perbaikan dari resiko yang terjadi tadi ya Om ya. Nah, betul. Jadi di sini sebenarnya perlu ya pengertian juga ya, bahwasannya ketika kita ingin melakukan body repair terhadap kendaraan kita, ya kita harus memeriksa juga kondisi bengkel yang mau kita masukin. Karena saya juga melihat ada beberapa temen tuh yang sudah cukup familiar atau sudah cukup rutin ya menggunakan asuransi kendaraannya. Mereka itu tentu udah punya bengkel yang yang mereka suka gitu ya, yang mereka rekomendasikan gitu ya. Oh, kalau gua body repair bengkelnya A nih. Ya, dia mungkin udah ngerasain kualitasnya bagus, mungkin waktu awal dia klaim di situ pekerjaannya juga relatif tepat waktu, 2-3 hari kelar misalnya. Betul. Nah, sehingga relatif kan orang jarang user tuh jarang sembarangan juga kan mengirimkan mobilnya untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Gitu. Betul. Meskipun perusahaan asuransi itu bisa memberikan advice ya. Oh, perbaikan Anda ini sebaiknya karena rumah Anda tinggal di daerah Ciledug misalnya. Oh, ini ada bengkel nih rekanan kita di sekitar situ. Begitu nggak Om? Betul ya? Betul. Rata-rata asuransi dia akan bagi kan. Kalau misalnya bengkelnya cuma kapasitas 100 mobil dalam 1 bulan. Terus tiba-tiba dia udah 100, pasti nanti perusahaan asuransi akan kasih ke bengkel yang lain. Oke, jadi nah, berarti perusahaan asuransi juga memonitor ya, meskipun provider ini kan banyak ya Om ya, provider asuransi kendaraan bermotor. Jadi bisa jadi kan bengkel rekanan ini kan bekerja sama dengan lebih dari satu provider asuransi kan. Nah, berarti tapi setiap perusahaan asuransi dia akan memonitor ya ininya ya, bengkel rekanannya ya, kira-kira dari kami dari vendor A atau dari provider asuransi A untuk di bengkel B itu per hari ini ada berapa case yang masuk ke situ untuk diperbaiki gitu ya. Betul. I see. Oke. Nah, tadi Om bilang premi asuransi kendaraan itu kecil ya Om ya. Tadi kalau nggak salah saya sempat dengar 2%. Dari apa Om? 2% dari apa Om? Dari harga kendaraan. Oke. Dari harga kendaraan. Beda-beda ya. Kalau mobilnya makin mahal, misalnya mobilnya di atas 400 juta atau di atas 700, itu cuma 1%. Oh gitu. Iya, 1%. Contoh lah, ada mobil Wrangler, harganya 1,6 miliar. 1,8 miliar. Itu preminya cuma 20 jutaan. 7 juta. 1%-an ya? 1%-an. Murah banget sih soalnya. Nah, jadi sebetulnya perusahaan asuransi dengan rate atau premi yang sekecil itu, dia siap nanggung rugi loh. Sebenarnya ya? Iya, karena cuma 1% kan dari nilai mobil. Dari nilai mobil. Dan itu berlaku setahun ya Om ya? Setahun. Betul, setahun. Ya. Nah, orang Indonesia kebanyakan nih, Pak nanti kalau nggak ada klaim duitnya balik.
Nah, ekspektasinya begitu kebanyakan ya Om ya. Kalau pengen duitnya balik, ada sih opsi yang kedua. Pakainya asuransi mobil syariah. Oke. Cuman duitnya nggak balik 100%. Iya. Baliknya ya 5%, 10% gitu kan. Ada bagi hasil ya. Bagi hasil. Ada bagi hasil. Oke. Nah, ini menarik nih. Saya baru dengar nih Om, ada asuransi kendaraan yang berbasis syariah. Saya baru dengar nih, terus terang baru dengar karena selama ini yang saya tahu syariah kebanyakan tuh di life sama di kesehatan gitu ya. Nah, prinsipnya berarti kurang lebih mirip-mirip dengan yang di individual life juga ya? Sama. Ya? Sama. Harga preminya ya, sama. Preminya sama, fiturnya sama, benefitnya sama, semua sama. Cuman beda satu syariah, satu non syariah, udah itu aja sih. Oke. Berarti sebenarnya masyarakat kita Indonesia yang Muslim khususnya juga relatif punya pilihan yang nyaman ya Om ya di hati ya untuk ngambil produk asuransi untuk kendaraannya ya. Betul. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama ya, karena kita sama-sama juga di insurance, banyak teman-teman yang punya punya persepsi bahwa asuransi itu ya tidak syariah gitu. Yang namanya asuransi itu haram gitu. Dan itu kental banget lah. Saya masih suka menemui gitu bahwa nggak boleh ini goror lah apa dan segala macam. Tapi ternyata sebenarnya saat ini sudah tersedia ya produk-produk asuransi syariah baik itu untuk jiwa maupun untuk di kendaraan ya. Betul. Luar biasa. Sebenarnya udah semakin nyaman ya kita hidupnya, udah punya pilihan yang lebih menenangkan di hati Om ya. Ya, jadi ada pilihannya tuh mau yang syariah atau yang non syariah. Oke. Nah, pertanyaan berikut saya ini, kalau mobil baru diasuransiin kan wajar ya. Biasanya kan kalau di Indonesia ini berbeda dengan negara lain kayak di Singapura, itu kan kepemilikan mobil tuh biasanya 5 tahun orang udah ganti kan. Iya. Udah tahun ke-6 udah ganti gitu. Di Indonesia ini kan relatif orang pakai mobil itu ya sepanjang dia nyaman dengan mobil itu ya dia rawat lah itu mobil ya sampai bisa 10 tahun. Nah, bagaimana dengan asuransinya Om? Maksudnya berapa lama sebuah mobil itu menjadi insurable di mata perusahaan asuransi? Kalau dari sejak dia keluar. Kalau secara peraturan dari pemerintah, premi yang normal itu sampai umur mobil tahun ke-5 ya. Oke. Premi yang normal. Oke. Yang normal. Begitu masuk tahun ke-6, ke-7 dan seterusnya itu ada tambahan namanya loading. Loadingnya 5%. 5% per tahun. Oke. 5% per tahun. Jadi kalau dia sekarang kan 2000, kalau dia mobilnya 2013 ya. Berarti kan 7 tahun ya. Ya, di 2020 tahun ke-7. Tahun ke-7 berarti dia kena loading 7 dikurang 5 kan 2. Ya. 2 kali 5, 10. Nah, dia kena tambahan premi 10%. 10%. Ya. Dari harga beli mobil? Dari preminya dia. Jadi contoh kalau preminya dia misalnya 3 juta, karena dia mobilnya 2007 ada tambahan 300.000 berarti kan 10%. Jadi 3.300.000 premi. Oke, enggak ini juga ya. Maksudnya masih relatif terjangkau sebenarnya Om ya. Betul. Masih relatif terjangkau, betul. Masih relatif terjangkau ya. Oke. I see. Nah, kalau ini yang juga yang mahal itu asuransinya apa ya, kayak Mercy, dia punya Mercy, punya BP, punya Alphard. Itu udah 10 tahun, 12 tahun masih mau diasuransikan. I see. Gitu. Ya karena memang pertama mobil-mobil itu brandnya kuat, kualitasnya juga relatif ya bertahan lama dan value-nya juga makin lama juga ya, cukup bertahan. Ya. Nah ini juga ada pertanyaan gini Om, yang sering juga jadi perdebatan juga ya di kalangan teman-teman yang mau ambil asuransi mobil. Gue mesti ambil yang all risk atau yang komprehensif?
Gitu. Nah, Betul. Om Ale bisa ceritain nggak sebenarnya apa perbedaan keduanya, terus rekomendasi yang optimal buat para pemilik mobil tuh lebih baik yang mana? Gitu, Om. Nah, bedanya orang Indonesia udah salah kaprah rata-rata. Nah, oke. Oris semua risiko nih, ya kan? Ya, Yang benar itu istilahnya komprehensif. I see. Yang benar. Jadi kalau ini oris, iya. Kok ini tulisannya komprehensif? Itu sama dengan istilah orang awam oris, istilah asuransi komprehensif. Komprehensif. Yang artinya komprehensif adalah? Komprehensif itu artinya dia cover 2, kehilangan dan kecelakaan. Oke. Kehilangan dan kecelakaan. Oke. Betul. Nah, orang Indonesia salah kaprah oris. Kalau diartikan ke Indonesia, translate kan semua risiko ya. Ya. Jadi dia beli semua risiko. Ya udah nih mobil gua kena banjir. Oke. Ini ya kan? Kena banjir, kena gempa, pokoknya dia klaim. Padahal pas dicek pengecualian. Dia tidak ambil manfaat banjir. Oke, berarti di dalam asuransi mobil pun itu ada riders-ridersnya, Om ya? Ya, ada ridersnya. Sama kayak jiwa ya. Jiwa ditambahin kesehatan. Nah, ini ada. Ya. Oke. Nah, ini yang menarik nih, Om, karena ya saya pribadi belum kebayang tadinya, taunya riders itu ada di jiwa gitu ya. Nah, sekarang menjadi semakin jelas, oh ternyata kita sebagai nasabah itu punya opsi ya, mau memprotek kendaraan kita dengan resiko-resiko yang mana gitu, yang kita memang rasa itu kita butuhkan ya perlindungannya. Betul. Oke. Kayak gitu berarti lebih hati-hati kalau beli mobil di dealer cash gitu kan. Dan si sales mobilnya nggak ngerti asuransi, dia bilang, iya ini udah, ini cover gempa, cover banjir, cover huru hara. Itu banyak banget Januari kemarin orang marah-marah di asuransi, mobilnya nggak di cover banjir. Karena ya itu tadi dia bilang, ini kan oris kata salesnya, udah cover semua. Terjadi mis-selling ya di situ, Om ya. Selling, betul. Mungkin sales berarti jagonya mobil ya. Berarti kita sebagai konsumen atau nasabah itu ketika ambil mobil baru di dealer ya kita harus baca polisnya ya, polis yang kita mau ambil tuh apa ya. Mestinya mungkin juga ada ilustrasinya juga sebelumnya, Om ya. Ada untuk mobil kan. Nah itu maksud saya. Jadi ada proses bahwasannya kita pasti ditanya, Pak, ini mobilnya mau diproteksinya yang mana gitu kan? Yang awam kan orang pilihannya komprehensif atau komprehensif atau yang satu lagi apa? Satu lagi yang murahan TLO namanya. Oh, total loss only. Nah, total loss only betul. TLO. Oke, TLO. Nah, ini mau yang oris yang komprehensif atau yang total loss only. Terus setelah itu dipilih, ada tambahan nggak Pak gitu kira-kira ya? Iya. Kita perlu memprotek apa nih? Misalkan Jakarta, Jakarta ini ada resiko banjir nih. Berarti riders banjirnya diambil. Kalau misalnya kita mungkin di kota lain, mungkin di Bandung, mungkin resiko terkena gempa misalnya, amit-amit ya. Itu bisa diambil gitu ya. Oke, I see. Ya, ini jadi ngebuka juga nih Om, bahwa ya ternyata sebenarnya mobil kesayangan kita itu bisa kita lindungi sedemikian rupa dengan biaya yang sebenarnya relatif terjangkau ya Om ya. Relatif terjangkau ya. Terjangkau betul. Jadi ya ini jadi pembelajaran juga nih buat teman-teman kita yang mau ambil mobil, juga perlu paham bahwa biaya membeli sebuah mobil itu bukan hanya biaya mobilnya ya, biaya harga mobil on the road-nya Om ya. Tapi juga perlu dipikirkan biaya-biaya terkait asuransinya dan juga perawatannya juga sebenarnya Om ya. Kita udah perlu pikirin di awal ya. Betul, perawatan. I see. Nah, terus apa lagi nih Om yang harus kita
atau yang perlu kita ketahui ketika kita mau mengambil satu produk asuransi mobil untuk mobil kita? Saya mungkin presentasi lewat slide kali ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Saya Om sharing nanti saya tampilin Om. Oke. Di slideshow. Nah, sip. Silakan Om. Serba-serbi asuransi mobil. Ya, serba-serbi ya. Ya. Ini yang paling penting nih proses klaim nih. Ya, orang lapor klaim, siapkan dokumen klaim, terus mobil nanti akan disurvei, terus nanti dianalisa sama bagian klaim. Nah, nanti baru penggantian suku cadang atau ada SPK untuk ke bengkel. Harus seperti itu. Jadi ada orang yang mau langsung ke bengkel. Saat ini ada bengkel yang mau langsung terima klien, ada juga yang mesti ke asuransi. Kebanyakan perusahaan asuransi mengharuskan orang lapor ke perusahaan dulu, baru dapat SPK, baru ke bengkel. Itu sebagian besar. Berarti flow yang pertama ya, step pertama melapor klaim itu jalurnya hanya lewat telepon atau bisa lewat aplikasi mungkin Om saat ini? Nah, atau gimana Om? Atau tergantung perusahaan asuransinya? Zaman digital rata-rata ya, tapi nggak semua perusahaan asuransi sih. Perusahaan asuransi yang udah besar, itu dia buat aplikasi klaim. Jadi orang download dari Play Store, dari Google Store, install aplikasinya, dia foto-foto, kirim udah, terus nanti langsung dapat SPK untuk ke bengkel. Jadi nggak perlu datang ke kantor. Jadi sebenarnya praktis sebenarnya Om ya. Maksudnya betul. Kita sebagai nasabah asuransi kendaraan ini nggak direpotkan juga dalam proses klaimnya Om ya. Iya, betul. Nah, kemudian SPK survei ya. Jadi nanti akan ada petugas yang datang ke lokasi tempat mobil kita berada gitu ya. Kalau dia pakai aplikasi, nggak ada petugas yang datang, nggak perlu. Itu yang by phone ya. Dia langsung nanti terima SMS atau email atau telepon, udah langsung bisa ke bengkel. Kayak gitu ya. Langsung siap. Nah, ini proses klaim simple sih kayak gitu. Ya. Nah, ini asuransi tadi kan ya. Ada komprehensif plus, ada total loss. Nah, komprehensif itu biasanya tanpa perluasan, tanpa rider. Nggak ada nggak ada ya cuma dua manfaat ya, total loss only dan kecelakaan ya. Kecelakaan. Nah, kalau yang plus biasanya itu ada tambahannya juga sebetulnya kalau customernya mau ya, tapi biasanya si agent asuransi dia akan menawarkan 2 opsi. Bapak mau yang standar atau yang plus? Biasanya. Soalnya kalau orang awam kan nggak ngerti ya. Nah, kalau di dealer dia yang nawarinnya cuma satu. Harga asuransi yang termurah. Ya udah komprehensif biasa aja. Semacam buat syarat doang ya. Kalau di dealer. Betul, apalagi kalau mobilnya kredit ya. Itu di Januari kemarin banyak banget mobil kredit. Misalnya dia kredit 3 tahun. Tahun pertama itu kompre atau oris. Tahun keduanya TLO. Nah, dia datang ke perusahaan asuransi atau ke bengkel minta diklaim banjirnya. Nggak bisa. Karena di tahun kedua rata-rata perusahaan leasing atau perusahaan finance dia ngasihnya yang TLO, yang termurah ya. Betul. Nah, itu banyak banget mobil yang nggak tercover karena saya ngelihat sendiri ya. Jadi orang marah-marah gini. Ya ini Bapak dikasih sama perusahaan leasingnya cuman TLO doang. Dan TLO-nya pun
harusnya ditambah. Jadi kalau pengen TLO ada ridernya lagi. TLO untuk banjir, TLO untuk gempa. Jadi kalau cuma TLO doang nggak bisa. Iya. Gitu, ya. Nah, ini rider-rider yang di asuransi mobil nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Ya. Apa aja tuh, Om? Yang TFSHL ini dia, ini angin topan. Oke. Jadi T itu typhoon, FS itu flood. Flood banjir ya? Ya, flood banjir. Nah itu. Banjir. Nah Ekivet ini dia gunung berapi sama gempa. Ekivet itu earthquake sama volcano eruption. Ekivet, oke. Kemudian third party liability itu apa tuh? Nah, ini asuransi pihak ketiga. Artinya kalau kita nabrak kendaraan lain atau nabrak aset orang lain, itu yang ganti perusahaan asuransi. Macam COB-nya ya? Ya, contoh kita ngantuk, nabrak mobil orang. Nah, mobil orang itu asuransi nanti yang benerin. Oke. Ini yang paling penting harusnya yang diambil sih. Third party liability ya di Indonesia. Ya, kalau murah kok. Setahun cuman 100.000 untuk 10 juta. Oke. Ya. Saya juga baru tahu kemarin ada mobil Mercy, Mercedes S-Class. Itu dia beli mobil nggak diasuransikan. Masya Allah. Jadi taunya ada mobil klien saya, mobilnya Xenia, nabrak Mercy. Xenia nabrak Mercy, Xenia-nya diasuransiin. Xenia diasuransiin. Oke. Nah, perusahaan asuransi cuma bayar 10 juta karena dia ngambil yang third party liability-nya 10 juta. Oke. Saya datang, saya tanya sama pemilik Mercy-nya, dia bilang, "Bapak nggak asuransikan?" Enggak. Orang yang bawa supir, jadi ngapain saya asuransiin? Oh ya sudah Pak. Ini perusahaan asuransi cuma bayar 10% dan yang punya mobil Xenia nggak mau bayar lagi. Ya. Ya, biaya servisnya lumayan sih, pada kalau di Mercy itu di bengkel habis sekitar 50 jutaan. Iya, bisa ya, sih. Itu. Nggak tahu kenapa. Kemarin saya lihat videonya Fitra Eri itu benerin satu sensor aja udah belasan juta. Betul. Satu sensor. Iya. I see. Oke, itu third party. Ya, third party. Nah, kalau personal accident, ini kalau orangnya misalnya si penumpang dan si driver misalnya kecelakaan, cacat, atau masuk rumah sakit, nah ini di cover. Tapi ada limitnya ya. Inner limit ya? Ya, ada limit, misalnya mau 5 juta, 10 juta, murah kok. Kalau 5 juta, cuman 50.000, kalau 10 juta, 100.000. Tapi kan per tahun. Iya. Meninggal dapat. Berarti ini memberikan uang tunai atau reimburse atau gimana Om? Kalau misalkan terjadi risiko. Oh, reimburse. Reimburse. Personal accident ini berarti di sisi mobil kita ya? Mobil kita. Penumpang atau pengendara di mobil kita ya? Ya. Kalau kita mobil kita nabrak pengendara motor itu masuk rumah sakit, dirawat, itu digantinya pakai third party liability. Oh, masuknya third party, pihak orang lain soalnya ya? Betul. Oke, meskipun dia sebagai korban kecelakaan. Ya. Paham Om. Nah, kemudian yang berikutnya huru-hara sama kerusuhan. Oke. Ini kebanyakan orang nggak mau ambil, dia bilang, "Pak, aku nggak mau ngambil huru-hara sama kerusuhan kan jarang terjadi." 98, jarang terjadi. Saya suka ingatkan, Pak, Bapak pernah sering dengar nggak tawuran antar kampung? Iya. Kalau mobil Bapak ada di situ, mobil di tengah-tengah tawuran antar kampung, biasanya yang melayang itu apa? Ada bata, Pak, ada linggis, ya kan? Ada batu, ada helm. Itu masuk di huru-hara sama kerusuhan. I see. Nah, kalau nggak ngambil begitu, ya sudah. Sudah, wassalam juga ya. Saya
kejadian. Jadi dia bilang, Pak, mobil saya kena timpuk bata nih, anak-anak SMA, STM tawuran. Ya kan Bapak waktu itu saya bilang, Bapak suruh ngambil huru hara nggak mau. Bapak bilang kejadian 98 nggak mungkin terjadi. Ini bukan kejadian 98, Pak, ini kejadian STM berantem. Saya bilang. Gitu. I see. Ya, kemudian yang terakhir ini terorisme. Ya, kalau terorisme ya kayak misalnya kejadian Sarinah di Kuningan di bom ya. Sarinah ya. Ya, kalau mungkin ini mungkin jarang terjadi. Nah, yang sering saya sarankan itu tadi, Bang. Nah, sama sebetulnya angin topan yang TFSHL ini. Ini kalau mobil kita lagi jalan, terus ada hujan besar, papan reklame jatuh. Ya, masuk ke situ. Masuk ke ini. Nah, kalau nggak ngambil, nggak dapet. Oke. Saya pernah ada klien saya ketimpa pohon mobilnya. Iya. Dia ngambil yang komprehensif yang biasa. Yang nggak di cover, Pak. Bapak kalau ngambil ketimpa papan reklame itu masuk di klausula yang angin topan ini. Iya, penyebab itunya ya. Ya. Penyebab jatuhnya papan reklame. Ya, sebetulnya ini kalau diambil semua itu murah kok. Kalau untuk premi 3 juta paling nambah 300 ribuan doang. Nambah 10%. Oke. Kalau diambil ya semua ya, rata-rata nambahnya 10%. Jadi kalau premi saya udah 5 juta, premi dasar. Mau tambahin semua, ya tinggal nambah 10%-nya aja 5.500.000. 500. I see. Itu udah dapat semua. Udah lebih tenang lah ya. Lebih tenang, betul. Tenang menghadapi resiko di jalan ya. Ya, nggak dongkol, nggak stres, ya kan? Oke. Gitu. Beda. Ya, jadi ini berikutnya nih. Wilayah. Ketentuan wilayah nih. Apa ini Om? Maksudnya Om? Klien saya dia punya 2 mobil. Yang satu mobilnya di Jakarta. Yang satu mobilnya di Jakarta juga, cuman platnya Jogja. Itu selisihnya lumayan, selisihnya sejutaan. Lebih mahal yang di lebih luar? Mahal Jakarta. Oh, lebih mahal Jakarta. Oke. Betul. Nah, di Indonesia udah diatur sama OJK, itu ada 3 wilayah. Area 1, area 2, sama area 3. Oke. Area 1 Sumatera dan sekitarnya, area 2 DKI Jawa sama Barat sama Banten. Banten sama DKI. Area 3 itu sisanya. Seluruh Indonesia ya. Premi paling murah itu di area 3. Gitu. Kemarin ada klien saya, dia orang Makassar, dia bilang, Pak, ini mobil saya mau kasih plat apa? Dia beli mobil di Jakarta kan, dia bilang, Bapak tugas di Jakarta mau berapa lama? 2 tahun. Kalau 2 tahun kan berarti ntar kalau Bapak balik ke Makassar, mobilnya dikirim dong Pak. Iya, kirim ke Makassar. Ya berarti pakai plat Makassar aja Pak. Gitu. Preminya murah. Beda sejutaan sampai 1,5 juta, 2 juta, bisa segitu, lumayan. Nah, yang paling mahal premi yang di Sumatera. Paling mahal, area 1 ya? Paling mahal, betul. Kenapa tuh? Karena berdasarkan survei di semua asuransi, itu mobil atau pemilik mobil di Sumatera, moral hazardnya masih kurang. Jadi penipuannya banyak, akal-akalannya lebih banyak. Jadi otomatis preminya lebih mahal. Ini resikonya lebih tinggi ya? Iya, resikonya lebih tinggi. Gitu, jadi ya ini malah kita udah survei soalnya. Ya, di area timur malah lebih ini ya, lurus-lurus ya? Ya, area timur orangnya mungkin masih lugu-lugu ya. I see. Ya, nah kalau Sumatera banyak ngakalinnya. Nah, itu hasil itu ya. Hasil survei. Ya, hasil survei. Jadi pemerintah dengan OJK udah menetapkan sekian gitu. Jadi yang menetapkan bukan perusahaan asuransi, bukan. Tapi untuk semua perusahaan asuransi segitu. Gitu. Oke ya.
Nah, ini usia kendaraan tuh yang tadi saya bilang kan, 5 tahun, 8 hingga 5 tahun ya. Ya. Terus di atas 5 tahun ada loading tadi ya. Ya, ada loading tadi kan 5%, 10%, 8%. Kayak gitu. Nah, yang lainnya sih nggak perlu ya, kita next saja. Oke. Nah, ini harga pertanggungan, ya kan? Ini harga mobil itu masih bisa dinaik turunkan 20%. Jadi, wah, mobil saya 300 juta beli nih. Bisa nggak harga mobilnya diturunin jadi 250? Boleh. Boleh, sama perusahaan asuransi boleh, sama pemerintah boleh. Jadi ada plus minus 20%. Oke. Gitu. Tujuannya buat apa, Om? Ngejar premi murah? Biar premi lebih murah. Oh, gitu. Iya, premi lebih murah 20%. Atau ada orang gini, mobilnya 200 juta, Pak. Wah, enggak, mobil saya masih 240. Nggak mau saya dikasih harga 200 juta. Jadi kalau ntar mobil saya hilang, maunya digantinya 240. Nah, dia boleh naik tuh. Gitu. Jadi harga pertanggungan boleh ditetapkan sama customer, tapi toleransinya 20%. I see. Gitu ya. Nah, ini risiko sendiri nih. Kalau orang nggak, risiko sendiri itu gini. Kalau kita klaim ke perusahaan asuransi, ada biaya yang harus kita bayar dari kantong pribadi. Dari kantong pribadi. Oke. Ya gitu, ini contoh nih ada Autosilin Garage dia 300.000, bengkel ATPM 300. Nah, kalau untuk kehilangan 5% dari klaim, nanti digantinya 95%. Nah, kalau bencana alam, huru-hara, teroris, itu biaya risiko sendirinya 10%. Atau 500.000 paling kecil. Mana yang lebih besar? Ini aja sih. Jadi kalau orang yang baru punya mobil, belum pernah asuransi, dia kaget tuh. Paling ke bengkel kok gue mesti bayar 300. Nah, itu biasanya yang di awal itu kan ya, waktu SPK keluar atau di akhir pas ngambil ya, kita biasanya suka bayar kan tuh. Kalau bayar rata-rata pas mobilnya mau diambil kita bayar. Ya, mau diambil ya, benar-benar. Bayarnya ke bengkel ya, bukan ke asuransi. Ya, betul, yang 300 ribuan itu ya. Ya. 300, 350 ya, tergantung inilah, tergantung perusahaan asuransinya ya. Ya, itu tergantung satu kejadian ya. Ya. Per kejadian ya. Ya, kalau 2 kejadian ya berarti 2 kali 300. Oke. Jadi bukan 1 kali klaim kita bayarnya 300, bukan. Per kejadian kita ngitungnya. Ya. Gitu. Karena memang kadang-kadang kita ketika masukin bengkel itu kan sudah akumulasi beberapa kejadian ya Om ya. Betul. Biasanya tuh saya pernah punya pengalaman tuh, biasanya kalau corporate tuh menjelang habis masa berlaku, 1 bulan sebelum gitu ya, satu setengah bulan sebelum tuh biasanya ya ini melakukan klaim perbaikan ke body repair. Iya. Sebelum ininya habis, polisnya habis. Iya, betul. Gitu. I see. Ya, itu adalah beberapa korporat melakukan itu. Nah, itu yang bikin rugi juga tuh. Bikin rugi asuransi. Rugi asuransi ya. Iya. Ya. Sebetulnya sih kalau mobil itu dijual lagi, jadinya catnya tidak original ya. Otomatis harga jualnya jatuh. Turun, oke. Ya, orang kadang lupa itu gitu. Oh, ini gue cat lagi ya sebelum asuransinya habis. Nah, otomatis ya nanti kita jual mobilnya agak jatuh karena catnya udah cat udah dari bukan original pabrik ya, bukan original pabrikan. Turunnya jauh banget lumayan. Oke ya. Nah, ini udah selesai, simple ya. Oke. Nah, ini ya saya jadi belajar banyak juga ya. Jadi ternyata asuransi mobil ini kan terkait perencanaan keuangan ya Om ya. Bagian dari perencanaan keuangan seseorang gitu ya. Ketika dia
apa namanya, keuangannya bertumbuh gitu ya, dari kita dulu lajang, mulai kerja, mulai punya uang, dan mulai punya kendaraan, maka produk-produk asuransi ini menjadi produk dasar yang harus dimiliki oleh seseorang ya Om ya, untuk memproteksi dasar ya. Kalau kemarin tuh saya bicara dengan salah satu temen, pondasi keuangannya dia gitu ya Om ya. Iya. Betul. Oke, nah cuman di Indonesia ini masih seringkali nggak menjadi perhatian ya Om ya, untuk baik itu asuransi individu, asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan gitu. Sementara resiko yang bisa terjadi atau biaya yang dikeluarkan ketika resiko terjadi itu sesungguhnya kita nggak bisa takar deh Om ya, mau sampai berapa ratus ribu, berapa juta, berapa puluh juta gitu ya ketika resiko yang tadi Om sebutkan itu terjadi ya. I see. Nah, berarti ya teman-teman yang menyimak pembicaraan ini ya ternyata memproteksi kendaraan kesayangan kita dengan asuransi mobil yang sesuai dengan kebutuhan itu penting dan harganya nggak mahal ya Om ya. Harganya nggak mahal ya. Karena itu akan menghindari kita dari resiko keluar biaya lebih besar dari kantong pribadi ketika terjadi resiko, entah itu kecelakaan, entah itu tadi ada apa total loss gitu ya, ada kehilangan dan seterusnya ya. Oke. Saya jadi kepikiran. Nah, mungkin sedikit Om. Tadi ini kan kita ada 8 menit lagi. Ada mobil, ada motor. Premi motor, ini sedikit Om, sedikit bocoran aja. Premi motor itu berapa persen Om dari harga jualnya? Harga motor 1,8%. Oke, 1,8%. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apa ya, nasabah yang membeli produk asuransi motor pertumbuhannya gimana Om? Karena kan selama ini saya pribadi itu lebih aware kalau asuransi kendaraan itu mobil gitu. Betul. Motor itu saya lupa ya. Dulu saya 2008 beli motor tuh ada asuransinya apa enggak ya? Saya lupa tuh. Kalau leasing sih pasti dikasih asuransi ya. Tahun pertama minimal ya. Ya, tahun pertama. Tapi kalau dia leasingnya 5 tahun, tetap 5 tahun. Oke. Ya, 5 tahun. Jadi si perusahaan asuransi dia nggak mau ambil risiko. Ya. 5 tahun. Ya, asuransinya tahun pertama aja, nggak mau. Oke. Pasti dia 5 tahun. Ya. Ya itu bagian dari perhitungan risiko dari perusahaan asuransinya ya. Ya. Nah, kebanyakan orang yang ngedumel ketika motornya hilang. Ya. Itu ketika motornya lagi masa kredit. Jadi begitu motornya hilang, misalnya dia baru nyicil 8 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun terus hilang. Ya. Itu duitnya dia nggak dapat. Dari asuransi nggak dikasih. Oke. Jadi kenapa dong? Karena kebanyakan orang yang kredit kendaraan atau mobil entah motor ya. Jadi itu sebetulnya sama aja, mau kredit motor, kredit mobil, begitu dia ngambil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, terus di tengah jalan mobilnya hilang atau motornya hilang, si perusahaan leasing akan ngasih sisa keuntungan ke si pemilik kendaraan. Itu hampir 99% pasti cekcok. Pasti berantem di perusahaan leasingnya. Kok gue nggak dapet? Kok gue cuma dapetnya segini? Itu pasti. Nah, sebenarnya gimana tuh yang harusnya terjadi? Yang seharusnya terjadi memang secara legal, perusahaan leasing memang dia punya hak untuk ngasih uang dari asuransi motor atau mobilnya ke si pemilik motor. Tapi kan secara legalitas
begitu orang tanda tangan, itu ada di situ bahwa begitu kendaraan hilang, nanti akan dihitung oleh leasing atau perusahaan kreditnya. Jika ada untung baru dikasih. Nah kalau perusahaannya bilang nggak ada untung, ya udah. Iya, itu sering banget. Jadi kemarin aja ada orang motor NMAX hilang, NMAX-nya harga 33 juta, DP-nya 2 juta, sebulannya cicilannya 750.000, baru nyicil 9 bulan, motornya hilang, nggak dapat duit 1% pun dari si perusahaan leasingnya. Tapi cicilan dia berhenti kan? Oh, cicilan berhenti, betul. Oke, cicilan berhenti. Tapi berhenti itu setelah si perusahaan asuransi bayar ya. Oh. Jadi kalau baru hilang, misalnya minggu ini hilang, bulan Agustus besok harus dibayar cicilannya. Oke, masih dianggap motornya ada ya? Masih dianggap motornya ada karena belum clear ya. Belum clear, oke, proses. Itu banyak banget orang punya utang cicilan 2 bulan, 1 bulan, itu karena itu. Karena dari sudut pandang customer, lah gue ngapain bayar lagi, motornya hilang gitu ya, dari sudut pandang customer yang dia itu seperti itu. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya kalau kita beli mobil dengan katakanlah asuransi total loss only dan kemudian kita amit-amit mengalami resiko kendaraan kita hilang, itu sebenarnya perusahaan asuransi membayar klaim atas kehilangan itu ke dealer atau ke kita sebagai end customer dari pembeli mobil itu? Bayarnya ke perusahaan finance. Oh, perusahaan finance. Oke. Bukan ke artinya artinya itu adalah strategi perlindungan dari perusahaan finance ya. Jadi kalau dia membiayai seseorang membeli mobil dan ternyata amit-amit terjadi resiko mobil yang dia biayai hilang dari sudut pandang perusahaan finance, maka ya secara bisnis dia dengan asuransi yang gitu. Tapi dari sisi customer dari sisi kita sebagai pembeli, ya untungnya adalah ya cicilan menjadi terhenti kan? Iya. Artinya ya mobil hilang kan, jadi nggak ada kewajiban lagi. Meskipun secara emosional value DP yang kita keluarin segala macam, perasaan menggunakan mobil yang kita pakai di awal ya hilang ya. Hilang, betul. Malah kemarin ada klien udah cicil 2,5 tahun mobil, sebulannya hampir 3 jutaan. Itu cuma dapat 15 juta. Oke, dari perusahaan finance-nya ya. Iya, padahal udah nyicil 2,5 tahun, sebulannya 3 juta. Dia cuma dapat ya hampir 15 jutaan lah ya. Ya, berarti ini Om, persepsi yang harus dilurusin terkait asuransi kendaraan atau asuransi mobil yang total loss only atau even komprehensif sekalipun, bahwa kalau kejadian ada kehilangan mobil itu bukan berarti kita sebagai nasabah mendapat ganti mobil baru ya Om ya. Pemahamannya. Maksudnya kita kan ya ini pemahaman saya sebelumnya, kalau kita diasuransi total loss only, kita beli mobil dan amit-amit ternyata kejadian tuh mobil kita hilang. Oh, tenanglah, nanti asuransi akan ngegantiin kita mobil yang harganya sama atau sedikit lebih rendah dari itu. Intinya mobil kita tetap ada gitu. Pemahaman yang saya sebelum ngobrol sama Om Ale tuh kayak gitu tuh barusan. Ternyata nggak begitu Em ya. Ternyata tidak seperti itu. Tapi setelah perusahaan asuransi itu membayarkan ke perusahaan leasing atau finance-nya dan ternyata ada keuntungan dari kacamata perusahaan finance, maka perusahaan finance berhak untuk berbagi keuntungannya ke kita dalam bentuk uang yang besarnya juga belum tentu sama dengan apa yang kita keluarkan dalam proses pembelian mobil itu ya. Betul. Uang yang keluar ya BP dan cicilannya gitu ya, besarannya belum tentu sama. Iya, mau dibawa ke pengadilan pun tetap kalah. Yang menang tetap si finance-nya.
Soalnya pernah ada klien saya, dia pengacara, dia marah-marah. Ya silakan Pak kalau Bapak mau bawa. Cuma saya udah wanti-wanti. Itu udah semua perusahaan leasing seperti itu Pak. Bener dia bawa, hampir 2 bulan kasusnya. Dia telepon saya, iya le, gue kalah. Ya gue bilang. Gitu. Oke, menarik banget nih Om Ale. Jadi nggak kerasa nih 1 jam ngobrol tentang asuransi kendaraan ya, mobil dan motor yang ya sekali lagi nih catatan saya adalah siapapun kita teman-teman yang memperhatikan obrolan kita malam ini, bahwasannya selain diri kita sebagai individu yang perlu juga dilindungi ya Om ya dengan produk asuransi jiwa dan kesehatan, ternyata resiko itu juga hadir ketika kita memiliki kendaraan, ya. Ketika kita naik kendaraan, ketika kita berjalan, mengemudikan kendaraan kita di jalan, bahwasanya di luar sana itu pertumbuhan kendaraan bermotor itu, mobil dan motor itu di Indonesia cukup tinggi, sehingga meningkatkan risiko ya Om ya, meningkatkan risiko kejadian kecelakaan di jalanan, yang udah pasti itu kalau terjadi akan keluar sejumlah biaya gitu. Nah, maka dari ya edukasi yang kita bisa lakukan ke teman-teman adalah ya kita bisa mencegah resiko-resiko terhadap kendaraan kita, terhadap situasi ketika kita berkendara itu dengan melengkapi kendaraan kita dengan asuransi kendaraan ya Om ya. Betul, betul. Sehingga ya kita lebih punya ketenangan ketika kita berkendara kemanapun, dan itu pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya Om ya, kebutuhan dan kemampuan kita, sehingga itu sama sekali tidak memberatkan seperti itu. Oke, ada closing statement nggak Om sebelum kita tutup nih pembicaraan kita hari ini, dan sebelum kita umumin minggu depan kita mau ngobrolin apa sih dari Om Ale? Silakan Om. Oke, closing statement saya ya, untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan, entah itu mobil, motor, ya minimal diasuransikan, ya paling murah ya TLO ya, total loss only. Karena zaman sekarang itu banyak banget pencuri mobil, maling mobil, itu lebih jago dan tekniknya udah lebih canggih. Malah kemarin saya sempat ke Pecenongan, mobil BMW terbaru ternyata lebih mudah dicuri mobilnya daripada mobil BMW yang lama. Karena yang dia udah terlalu... Yang lama itu tahun 90-an gitu Om ya? Tahun 90-an ya? 90-an ya, oke. 90-an. Nah, mobil BMW terbaru dicontohin kemarin, dia ada baru beli BMW berapa gitu, dicontohin kan, ada datang ke dealer, itu cuman 10 detik mobilnya bisa dibawa kabur. Jadi mobil makin canggih, makin mudah dicuri. Gitu ya. Nah, jadi makanya semakin perlu ya. Makin perlu, betul. Mobil makin kuno, makin susah. Betul. Makin kuno, makin susah, karena mau diapain gitu kan. Tapi kalau mobil makin canggih, kan dia udah digital ya. Nah, itu digitalnya diganggu sedikit aja, ngacak, kebuka itu pintu mobil. Iya, jadi saya saksikan sendiri. Ya, cukup 15 detik, dia scanner, kebuka. Mobil kan nggak pakai kunci sekarang, mobil canggih pakai pencetan. Udah immobilizer apa? Iya. Iya, udah wireless gelombang. Iya, betul. Ada tombolnya, langsung pencet, hidup BMW. Nah, yang punya BMW juga kaget. Alatnya beli di mana Pak? Pokoknya ada alatnya. Iya ya. Itu sengaja nggak ditaruh di YouTube, takutnya orang pada beli kan? Oh iya, pastilah. Ya, kalau di luar negeri alat laku banget. Buat ya itu mobil Mercy, BMW gitu kan. Jadi jangan kira, nggak ada yang maling mobil BMW, Mercy. Kata siapa? Mobil Alphard aja, dashboardnya kemarin saya ada klien, Alphard Velfire,
satu dashboard hilang, itu harga dashboardnya 150 juta. Seharga mobil. Masya Allah. Tinggal apa? Tinggal setirnya doang, satu dashboard hilang. Itu Alphard yang terbaru. Dan itu hilang. Ada yang bisa melakukannya ya Om ya? Ada yang bisa. Kacanya nggak dipecahin. Kacanya nggak dipecahin. Saya kan ngelihat 150 juta ya. Saya datang ke bengkel beneran ini atau 2000 bener Pak, ini memang harganya 150 juta dashboardnya doang. Saya jadi ingat Om, tahun 90, saya lupa 95 atau 96 waktu saya SMA itu ada mobil teman saya, dashboard kijangnya Grand Extra tuh saya ingat. Dashboard Grand Extra hilang. Tahun segitu tuh. Saya juga kaget, nggak ada juga yang ngambil. Ini nggak ngambil mobilnya, ngambil dashboardnya doang. Ngambil dashboardnya doang. Aduh, luar biasa. Dan kaca tanpa dipecahkan tuh. Padahal Alphard. Velfire tercanggih. Nggak tahu tuh gimana caranya. Setirnya doang ditinggalin. Dan nyabutnya juga bagus lagi. Jadi cablingnya itu bagus banget, dia putus apa. Iya, rapi lah ya. Mungkin untuk memudahkan proses berikutnya ya. Untuk memudahkan dia di proses berikutnya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang punya mobil, ya entah mobilnya, mobil gua Avanza Xenia. Avanza Xenia lagi kan. Itu mobil sejuta umat. Pakai kunci T juga udah jalan. Daya tariknya juga lebih mudah kan? Dari kacamata ini ya, dari kacamata pelakunya ya. Betul. Dari jual, demand-nya tinggi gitu ya, lebih muter lah. Betul. I see. Betul. Oke, Om Ale, makasih banyak nih obrolan kita di malam ini. Sama-sama Om Wiwit. Saya belajar banyak nih tentang asuransi kendaraan, khususnya mobil yang Om ceritain tadi ya, bahwasanya saya mencatat, ternyata asuransi mobil itu ada tiga tipe ya, komprehensif, TLO, dan komprehensif plus. Nah, di mana komprehensif plus itu ada pilihan 6 riders yang bisa kita ambil, dan kalaupun semuanya diambil ternyata juga nggak terlalu mahal ke preminya ya. Betul. Kemudian ya ini menjadi pembelajaran ke saya juga bahwa nanti kalau saya punya mobil baru next time ya saya perlu hitung ya komponen biaya asuransi itu sebagai komponen biaya yang harus dipikirin dari awal sebelum mutusin beli mobilnya Om ya. Betul. Supaya kita punya ya perlindungannya menyeluruh gitu, nggak cuman punya mobilnya, bayar pajaknya, bayar BBM-nya gitu, tapi juga bisa bayar asuransinya gitu ya Om ya. Betul. Dan itu preminya juga sebetulnya kan sekarang ada, kalau beberapa agent saya lah bilang, Pak preminya 3 juta kemahalan buat saya gitu kan. Ada nggak cara supaya lebih murah? Nah kalau lewat saya bisa dicicil 12 bulan tanpa bunga. Berarti intinya kalau teman-teman ada kebutuhan asuransi mobil, nah Om Ale selaku risk management consultant ini punya experience yang bisa memberikan solusi Om ya terhadap kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman. Jadi ya saya buka aja teman-teman, kalau ada kebutuhan boleh tinggalin komen, nanti saya akan bantu hubungkan dengan Om Ale terkait untuk membantu teman-teman di dalam membeli asuransi untuk kendaraan. Oke Om Ale, makasih banyak. Nah, tapi saya mau kasih tahu teman-teman nih, saya akan bersama Om Ale lagi di Sabtu depan ya teman-teman. 2 Sabtu berikutnya, di mana kita juga udah siapin topik-topik menarik terkait masih berhubungan dengan asuransi kendaraan, mobil atau motor. Nah, minggu depan kita akan bicara lebih dalam lagi Om ya. Betul. Bagaimana memilih perusahaan asuransinya, kalau nggak salah itu ya Om ya. Ya, betul. Sama asuransi motor ya. Ya, bagaimana memilih perusahaan asuransi untuk asuransi kendaraan, baik mobil maupun motor. Oke Om Ale, terima kasih banyak obrolannya malam hari ini, sungguh berfaedah. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan Om Ale. Sehat selalu ya Om ya, stay safe, stay produktif. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Itu obrolan saya dengan Om Ale teman-teman tentang pentingnya asuransi kendaraan mobil dan motor. Ternyata saya jadi belajar lagi bahwa asuransi itu tidak hanya penting untuk melindungi diri kita ya teman-teman, diri kita pencari nafkah yang
produktif, yang punya nilai ekonomi untuk ya diproteksi, sehingga kalau kita terjadi resiko sakit kita bisa dibantu oleh perusahaan asuransi. Nah, sementara ketika kita punya kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor, kendaraan ini adalah bagian dari senjata kita untuk melakukan kegiatan produktif kan, teman-teman, mendukung pekerjaan, mengantarkan kita dari rumah ke tujuan, di mana dalam proses perjalanan itu terbuka atau menganga atau mengintip resiko-resiko yang bisa terjadi kepada kita ya. Ya kaitannya kalau naik kendaraan bermotor resikonya antara lain misalnya kecelakaan, senggolan, kita disenggol oleh kendaraan lain, kita udah hati-hati, orang lain nabrak kita, atau pada saat kita bekerja kita parkir mobilnya yang kita sudah pastikan aman, tapi yang namanya musibah kita nggak tahu ternyata mobil kita menjadi target dari pencurian kendaraan bermotor. Amit-amit ya teman-teman. Ya ini saya sampaikan hal ini adalah bagian dari proses pembelajaran bahwasanya ya kendaraan yang kita sayangi yang mendukung aktivitas kita itu seyogyanya juga mendapatkan perhatian dengan diberikan proteksi mobilnya gitu ya, proteksi baik itu total loss, komprehensif atau komprehensif plus tadi. Oke teman-teman, dari saya ngobrol berfaedah malam hari ini sekian dulu. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak pembicaraan ini. Kalau yang belum bagaimana? Jangan khawatir, pembicaraan ini akan saya tayangkan di channel YouTube saya. Nanti juga saya akan posting di Facebook, linknya kemana. Jadi teman-teman bisa lihat lagi dengan santai di waktu yang teman-teman luang, dan teman-teman bisa dapetin pembelajarannya. Sekian ngobrol berfaedah kita malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.